pikir macam-macam, tiba-tiba dipanggil naik haji sekarang. Dan anak ini dokter. Diminta untuk bergabung, bantu saya jadi dokter jamaah haji saya. Di luar nalar, Pak. Memang haji ini panggilan, tapi juga berbanding lurus dengan kesungguhan sampai minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Ini perjuangan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wassa'ahu Allah likay yahujja, tsumma lam yahujj, famata." Barang siapa oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan, orang itu punya kemampuan, Pak, kemampuan secara finansial, sehat fisiknya, cerdas akal pikirannya, ya, dan waktunya juga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, segera daftar. Kemudian dia tidak tertarik sedikit pun untuk melaksanakan ibadah haji dengan berbagai macam pertimbangan. Hati-hati. Mata di orang itu mati dalam kondisi seperti itu, disebut sama Nabi mata maitatan jahiliyah. Orang itu mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Tahu jahiliyah, Pak? Orang itu dianggap Abu Jahal, ya, dianggap Abu Lahab, Pak. Dianggap umat-umat yang tidak kenal Islam sama sekali. Wa fi riwayat mata Yahudiyan atau Nasraniyan atau Majusiyan. Orang itu mati dalam seperti sebagaimana matinya orang Yahudi, matinya orang Nasrani, atau matinya orang Majusi. Tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, monggo bagi yang sanggup berangkat. Dan itu haji itu ya akhir karim. Allahu Akbar. Ruhul jihad. Kita bicara jihad sekarang, Pak, ya. Wal hajju ruhul jihad. Haji ini, Pak, rohnya jihad. Puncak, memang semua ada di haji, Pak. Di haji juga ada salat, di haji juga ada puasa. Dan itu, Pak, kalau sampai tidak mampu suruh puasa 3 hari di situ, 7 harinya pulang. Nah, biar kalau kaji manasik ada di jamaah sekalian. Di haji itu, Pak, juga ada baca Quran. Di haji itu ada zikir. Di haji juga ada perjuangan fisik. Makanya semua rentetan syariat itu terkumpul nanti kesempurnaannya di haji. Orang yang sudah haji, Pak, sempurna sudah keislamannya. Asal niat kita karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo daftar. Dan Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang hajinya mabrur. Balasannya cuma satu, hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu buat kita, Pak, di sini yang masih belum berangkat, apa yang harus kita lakukan? Ini Dzulqa'dah sekarang, Pak, ya, mumpung awal-awal ya. Tanggal 3 atau tanggal 4 sekarang, 4 Dzulqa'dah. Masih ada ke depan 3 bulan ke depan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Allah mengatakan ya, di dalam surat Allahumma shalli ala Muhammad At-Taubah ayat 36. At-Taubah 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya, kata Allah, jumlah bilangan bulan di sisi Allah ya, ada 12 bulan ketika Allah menciptakan alam semesta ini. Bapak Ibu, Allah ketika menciptakan langit-langit dan bumi ini juga Allah menciptakan waktu. Saya tidak bisa bayangkan, Pak, bagaimana kalau hidup ini tidak ada waktu. Ya, nggak terukur kita itu, Pak. Berapa umur kita ini? Tidak jelas ya. Coba bayangkan, Pak, bagaimana kalau tidak ada siang, tidak ada malam. Tidak nyambung ini, Pak. Monoton hidup ini, jemaah sekalian. Nah, Allah menentukan waktu itu 1 tahun itu ada 12 bulan. Semua sepakat para ulama 12 bulan ini adalah bulan-bulan Hijriyah, bulan Qamariyah. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia.
Satu menyendiri kata Nabi. Ini sudah sampai lewat yang menyendiri 2 bulan menjelang Ramadan. Namanya bulan apa? Bulan Rajab. Sya'ban tidak masuk, Ramadan juga tidak masuk dalam 4 bulan ini, walaupun Ramadan punya keistimewaan sendiri sebagaimana saya katakan tadi. Syawal juga tidak masuk. Nah sekarang Pak masuk sampean. Jadi sampean jenengan Pak saat ini, hari ini sampai 3 bulan ke depan berada pada bulan-bulan mulia. Kalau sampai memperhatikan dengan betul, dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang benar. Saya merenung masyarakat muslimin, apa hubungannya 4 bulan mulia dengan agama yang benar? Minha arba'atul hurum, yang satu menjadi Rajab, yang 3 berturut-turut, yaitu tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang ini Pak, dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang benar. Apa hubungannya? Jamaah sekalian, ya benar Pak. Bagi yang mampu suruh berangkat haji Pak. Itu puncak ibadah termulia pada 3 bulan ini. Walaupun nanti puncaknya Pak di Dzulhijjah ya, tapi dengan berangkatnya segala macam. Haji itu kan cuma 5 hari saja Pak. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12 selesai sudah Pak. Sampai tidak ke Madinah tidak jadi masalah. Pemerintah sengaja Pak ada proyek ke Madinah segala macam karena terlalu banyaknya Pak. Jadi harus dibuat apa pergiliran seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buat kita bagaimana, Pak? Lanjutkan ayat itu. Apa kata Allah? Perhatikan 3 hal, Pak. Ini semuanya perjuangan. Ini semuanya jihad, Pak. Apa 3 hal itu? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah. Jangan sampai kalian di 4 bulan ini, karena kita sudah pada 3 bulan berturut-turut Pak ya, 3 bulan ini minimal ada kezaliman di antara kita. Kita tidak boleh berbuat zalim Pak. Apa zalim ini? Melampaui batas. Saudara, kalau antum lihat dalam kajian-kajian tazkiyah itu, az-zulm itu ada 3. Pertama, zulmun nas li rabbih, zalimnya manusia kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini perjuangan ya. Sampai evaluasi bersama-sama. Karena ternyata masih banyak Pak orang-orang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zalimnya manusia kepada Tuhannya Allah. Saya melihat ada 2 macam di situ. Allah mengatakan, pertama ada kezaliman menimpa kepada orang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, ini kita tidak termasuk insyaallah Pak, zalimnya orang kafir kepada Allah. Puncaknya nih syirik Pak. Kalau yang kedua ini, Allah mengatakan itulah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, ya, mereka menyelisihi berita Allah. Itu sebuah kezaliman jelas Pak. Puncak dari semua itu syirik. Kalau dalam bahasa Sayyidina Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka apa? La zulmun azim. Ananda putraku, jangan sekali-kali kalian syirik kepada Allah. Karena syirik itu adalah bentuk kezaliman yang paling dahsyat. Allah sangat tidak suka. Allah sangat tersinggung kalau ada manusia syirik kepada Allah. Insya Allah kita sudah tidak ada lagi. Ya, walaupun sepakat para ulama syirik di sini Pak, syirik yang sampai keluar dari agama, ya, yang zulmun azim itu penyembah berhala segala macam. Tapi kadang-kadang juga ada yang mepet pada kita pula Pak. Urusan klinik-klinik, dunia perdukunan, dunia santet menyantet, apalagi Pak, dunia perjinan, ya, dunia klinik. Hati-hati jemaah sekalian, Allah tersinggung Pak. Kalau sampai ada masalah, jangan sampai curhat pada orang lain. Jangan datang kepada orang pintar. Datanglah Pak kepada siapa? Allah.
temui Allah. Ya, mintalah pada Allah, berdoalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Ya, tawakallah kepada Allah. Allah Pak sangat suka kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, yang saya takuti, ma'asyar muslimin, ada bentuk Pak kezaliman kepada Allah menimpa kepada kita orang beriman. Sampai nanti bisa lihat satu ayat di atas ayat kursi surat Al-Baqarah 254 atau 55. Sampai lihat ya Mas kan? Atau saya baca saja berapa ya? Empat, dua, tiga. Nah, surat apa? Al-Baqarah 254. Oke. Saya ingat betul ayat ini. 254. Apa kata Allah? Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Masalahnya Pak, ayat terakhirnya Allah mengatakan wal kafiruna humudz zalimun. Kapan orang mukmin Pak dianggap kufur kepada Allah? Bahkan dicap kekufuran yang zalim kepada Allah menimpa pada orang beriman. Renungi ayat ini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Siapa kafir di sini, Pak? Jadi kalau dalam bahasa Tahawiyah, kalau saya dulu belajar akidah, Pak, ada kufrun tuna kufrin, kafir, Pak, tapi tidak kafir sebenarnya. Kafir itu ada dua, Pak. Ada kafir i'tiqadiyun, kafir keyakinan, itulah Yahudi, Nasrani, Majusi. Tapi juga ada kekufuran, Pak, menimpa kepada kita orang beriman, namanya kufrun tuna kufrin. Mohon maaf, la in syakartum apa? La azidannakum. Ya, kalau kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat itu. Ya, terus kalau orang tidak bersyukur dia apa oleh Allah, Pak? Lanjutkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat dahsyat, sangat keras. Siapa kufur di sini, Pak? Ayat sebelumnya apa? Lain syakartum. Berarti kalau orang tidak bersyukur kepada Allah, Allah Pak tidak mengatakan wa illam tashkur, kalau kalian tidak bersyukur tidak, Pak. Lain kafartum. Orang yang kufur artinya mengkufuri nikmat Allah. Inna azabi lasyadid. Mohon maaf, boleh jadi Pak menimpa kepada orang beriman, tapi dianggap oleh Allah kufur. Maksudnya apa, Pak? Kufrun ni'am, mengkufuri nikmatnya Allah. Ya, tidak mengakui nikmatnya Allah dianggap kafir oleh Allah, tapi kafir Pak yang tidak keluar dari agama. Dia bermaksiat, adabnya Allah pedih. Sama pada ayat ini, ma'asyar muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Ayo belanjakan, nafkahkan hartamu itu mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Pak, Ibu, mohon maaf ya, yang ngasih rezeki ini siapa? Bukan kecerdasan kalian, Pak. Bukan kepiawaian kita, Pak. Yang membuat kita cerdas Allah. Yang membuat kita piawai juga Allah, Pak. Yang memudahkan sampean punya banyak relasi Allah, Pak. Yang menggampangkan semua urusan kita Allah. Yang melancarkan semua urusan kita Allah, Pak.
Itu titipan Allah kepada kita. Kebetulan Allah percaya kepada kita, Allah lancarkan urusan kita. Kalau Allah berkehendak, Pak, sekejap hilang. Fir'aun kurang apa? Namrud kurang apa? Halo, Fir'aun kurang apa? Coba Pak lihat penguasa yang dulu, Pak. Semuanya ditenggelamkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun kurang apa, Pak? Ya kurang ajar semua pada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dia tidak mengakui bahwa itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Anfiqu, ayo belanjakan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian semua sebelum datang nanti satu hari namanya hari kiamat, hari pembalasan. Min qabli ayyati yawmun la bai'un fihi, tidak ada lagi jual beli. Sampai tidak bisa memberi hukum nanti. Malaikat tidak bisa disogok, Pak. Kalau di dunia, Pak, masih bisa lobby-lobby lewat pengacara ya, untuk kemudian membuat hakimnya, jaksanya kerjasama begitu lewat pengacara yang ada. Nanti pada hari kiamat tidak bisa lagi, Pak. La bai'un fihi wala khullatun. Persahabatan tidak berfungsi lagi, relasi tidak berfungsi lagi, wala syafa'ah, juga tidak ada syafaat, Pak. Orang yang akan membackup kita tidak ada lagi, Pak. Wal kafiruna hum zalimun. Orang-orang kafir seperti itu yang tidak mau membelanjakan hartanya, wal kafiruna hum zalimun. Itulah orang yang zalim, Pak. Ini sepakat para ulama, Pak. Kezaliman kepada Allah yang menimpa kepada orang mukmin itulah mukmin yang bedil, mukmin yang tidak mau berbagi, Pak. Mukmin yang kalau bahasa Madura, Pak, cerai. Apa cerai itu, Pak? Bakhil, kikir, disimpan merasa yahsabu anna malahu akhladahu, menyangka bahwa kekayaannya itu akan mengekalkan kehidupannya. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah Pak, di bulan ini ayo kita berbagi. Biar kita tidak zalim kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, perhatikan, berbagilah pada orang tua kita. Berbagilah kepada mertua kita. Berbagilah Pak kepada adik kakak kita yang secara status ekonominya sosialnya bermasalah. Berbagilah pada ponakan-ponakan kita, berbagi pada relasi teman-teman kita, Pak, yang butuh bantuan dari kita. Itu harta kita yang sebenarnya, Pak, yang akan dibawa nanti ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Masa muslimin. Ini yang pertama, Pak, kezaliman manusia dengan siapa? Allah. Buat orang kafir syirik dan kekufuran yang begitu, buat orang mukmin dianggap zalim kepada Allah di saat dia tidak bisa menjalankan amanah rezekinya untuk disalurkan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, ma'asyiral muslimin,